Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Musyafa dari kelas PJKR B 2024. Di sini saya akan menerangkan materi yang ke pertemuan ke-10, yaitu fikih aswaja dan urgensi bermadzhar. NIM 2407010078. Di sini akan menerangkan ilmu fikih. Ilmu fikih secara bahasa berarti mengetahui secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Masalah-masalah yang dibahas dalam fikih bersifat ijtihadi. Dalil-dalil yang dipakai bersifat zanni al-dalah atau penunjukkan berkemungkinan difahami dengan pemahaman yang lain. Sebab itu seorang mujtahid tidak dapat dipastikan kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad secara bahasa mengikuti wazan iftial, berasal dari akar kata jahada dalam makayis. Lughahnya Ibnu Faris menyebut bahwa makna jahada adalah masyaqqah atau berat atau sulit. Menurut Al-Ghazali, dalam terminologi usul fikih, ijtihad diartikan dengan pengarahan mujtahid atas totalitas kemampuan dan kekuatannya untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syariat. Yang selanjutnya, pembagian ijtihad. Yang pertama yaitu ijtihad kuli. Ijtihad kuli atau menyeluruh. Maksudnya ijtihad kuli atau menyeluruh adalah semua objek yang diijtihadi adalah satu kesatuan. Satu objek ijtihad sangat berkaitan dengan objek lainnya. Yang kedua yaitu pembagian ijtihad yang kedua yaitu ijtihad juz'i atau parsial atau sebagian. Maksud dari ijtihad juz'i atau parsial atau sebagian, maksudnya objek ijtihad bukanlah satu kesatuan. Memang beberapa masalah dalam berkaitan erat dengan masalah yang lain, namun tidak berarti ia berkaitan dengan semua masalah fikih. Tingkatan-tingkatan ahli fikih. Yang pertama yaitu mujtahid mustaqil adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad dan secara independen. Yang kedua, tingkatan ahli fikih. Yang kedua yaitu mujtahid mutlak ghairu mustaqil adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad sebagaimana mujtahid mustaqil, akan tetapi ia tidak mempunyai qawaid dalam membangun fikihnya. Yang ketiga atau yang terakhir kayaknya, mujtahid muqayyad adalah mujtahid yang mampu berfatwa terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas dari imam mazhab berdasarkan analogi dengan pendapat imam mazhab. Selanjutnya yaitu tingkatan-tingkatan fudaha. Yang pertama yaitu mujtahid tarjih adalah murtajih yang mempunyai kemampuan untuk
untuk mentarjih atau menilai unggul pendapat-pendapat imamnya atau berpendapat ashab al-wujuh. Yang selanjutnya mujtahid fatwa tingkatan fuqaha, yaitu adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk memahami, membedakan antara pendapat yang paling kuat dan dhaif, akan tetapi ia lemah dalam menetapkan dalil, menyeleksi kias. Yang selanjutnya secara bahasa mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba, masdar zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Al-Zarkashi di dalam bukunya Al-Bahr Al-Muhit membagi manusia ke dalam 3 tingkatan. 1. Orang awam, itu yang pertama, ke dalam 3 tingkatan. Yang kedua, orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Yang terakhir atau ketiga yaitu mujtahid. Yang selanjutnya yaitu taklid dan talfik. Taklid dan talfik, yaitu taklid adalah mengamalkan sebuah pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Talfik adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari perempuan itu percampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Saya akan menjawab soal itu. Secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya hukum bermazhab. Yang pertama, orang awam. Bagi orang awam, wajib hukumnya bertaklid kepada orang ulama. Yang kedua, orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. Bagi mujtahid ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang lain. Soal yang kedua, jelaskan pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu menurut Al-Ghazali, bagaimana para ulama yang berpaham Musawwibah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya. Sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i atau penunjukan lafal atas maknanya dapat dipastikan bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti berkata yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas atau dapat dipahami secara ganda.
Soal yang ketiga, apabila terdapat perbedaan pendapat antar imam mazhab pendapat mana yang harus kita ikuti? Nah, saya akan menjawab soal yang ketiga. Apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya atau minimal tingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Soal yang keempat, apa hukum taklid dalam fikih? Taklid dalam permasalahan akidah hukumnya haram. Bahkan sebagai ulama berpendapat imam seorang mukallid tidak dapat menolongnya besok di akhirat. Adapun taklid dalam permasalahan fikih yaitu wajib hukumnya bagi orang awam taklid kepada mustahid. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Talfik adalah mencampur adukan dua pendapat. Sekitarnya dari pencampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya, seperti seorang wudhu dengan mengusap sebagai kepada dengan taklid kepada Imam Syafi'i dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa syahwat dengan taklid kepada Imam Malik. Lalu orang tersebut salah baik menurut Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki. Keduanya sepakat tidak mengesahkan syarat orang seperti harus ke kasus tersebut. Alasan Imam Syafi'i, syarat orang tersebut tidak sah sebab menyentuh lawan jenis tanpa syahwat, dan alasan Imam Maliki sebab orang tersebut tidak menangkap. Terima kasih. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.